Sama-sama kita Pak Sugeng, alhamdulillah. Jadi pada ya bahasane orang duwe inteng-inteng, raine rai rai gedek. Itu hikmahnya. Kenapa umatnya Rasulullah ini dijadikan umat yang dhaif hatta yakunu la yatakabbaru? Kok tidak seperti umatnya Nabi Musa, ana sing arane Sam'un, tapi wong Indramayu mungkin saben dinane mangan tahu gejrot, akhirnya ari ngomong Sam'un berubah jadi Samson. Beribadah kepada Allah sampai 70 tahun lamanya, tanpa cuti, tanpa prei, tanpa berhenti. Subhanallah. Umatnya Rasulullah umur 70 tahun, alhamdulillah. Kadang orang nyampe 70 tahun wis dicukup dimin karo Allah. 70 tahun Sam'un beribadah kepada Allah. Kita sebagai umatnya Rasulullah ngaji nembe setengah jam, sing boyoken pirang-pirang, sing semuten ya pirang-pirang. Umatnya Rasulullah, kenapa? Jangan sampai kita takabur. Kita dhaif, iya, tapi hikmahnya luar biasa. Jangan sampai kita menjadi umat yang takabur. Itu hikmahnya. Dari sisi hukum, kenapa kita dijadikan oleh Allah menjadi umat yang dhaif? Supaya apa? Supaya taisirut taklif fil ahkam, agar hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada kita itu enggak memberatkan kita, tidak memberatkan kita. Alhamdulillah, puasa kita ini tidak seperti puasanya Nabi Daud dan kaumnya. Nabi Daud dan kaumnya kalau berpuasa itu 1 hari puasa, 1 hari libur, 1 hari puasa, 1 hari libur. Panjenengan alhamdulillah dalam 1 tahun puasanya hanya 1 bulan, itu pun kalau jangkep. Kadang juga terpotong karena menstruasi 7 hari. Itu pun juga alhamdulillah. Setelah itu Idul Fitri diikuti oleh semuanya, baik itu yang ikut puasa atau enggak. Alhamdulillah. Kok tega jenengan bilang alhamdulillah? Alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah. Enak dari sisi hukum. Coba di zamannya Nabi Sulaiman, seorang nabi dan juga seorang kiai penerus Nabi Sulaiman, tidak hanya ngurusin manusia dari realisasi dan implementasi hukum. Karena di zaman Nabi Sulaiman, kalau ada makhluknya Allah berupa binatang, itu kok melanggar peraturan, dia harus dihukum, disidang, didakwa. Ini kalau polisi hidup di zaman Nabi Sulaiman, aduh, terlalu banyak kerjaannya Pak Suhendi. Enggak cuma menertibkan manusia, tapi juga menertibkan burung-burung, menertibkan katak-katak, menertibkan ular, menertibkan kambing, menertibkan sapi dan lain sebagainya. Jenengan menertibkan manusia saja sudah kepayahan. Nggih napa nggih? Enak jenengan jadi polisi dari umatnya Rasulullah. Saya doakan semoga jenengan jadi polisi sampai hari kiamat. Amin. Amin. Maksudnya kita doakan semoga Pak Suhendi umur panjang. Amin. Itu nikmat kita jadi umatnya Rasulullah. Coba kalau panjenengan hidup di zamannya Nabi Zakaria, di mana puasanya tidak hanya menahan lapar, tapi ada 1 puasa setiap bulan harus 3 hari ora oleh ngomong, Bu. Coba jenengan bayangkan, 3 hari ora oleh ngomong, puasa cangkem, bisu,
membisukan diri selama 3 hari. Niki kalau jadi umatnya Nabi Zakaria, jenengan sanggup? Ora mungkin. Orang ibu-ibu itu kadang kalau sore hari itu merasa pusing kepalanya. Saya tanya, kenapa kamu pusing? Ya Allah, ternyata sejak pagi hari sampai siang saya belum ngerasanin tetangga. Ya Allah. Jadi begini, kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Walaupun toh kita dhaif, tapi hikmahnya luar biasa. Hikmahnya kita insya Allah dijauhkan dari rasa takabur. Dari sisi hukum ada taisirut taklif fil ahkam. Ada satu taklif yang dimudahkan oleh Allah. Kemudian kalau kita lihat kembali di dalam Al-Quran, di situ ada istilah taisirut takalif, memudahkan taklif, atau juga dalam istilah yang lain taklilut takalif, yaitu meminimalisir taklif-taklif, meminimalisir kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ini alhamdulillah dijadikan umat yang tidak kakean cangkem, alias tidak banyak protes. Tidak seperti umat-umat dulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakean takon, diperintah untuk menyembelih sapi, takon, sapi ini lanang apa wadon? Ya wis dijawab wadon. Teka maning kepada Nabi Musa, wadon iki kira-kira umur pira? Sing wis perawan apa sing isi bayi, ABG apa sing wis ibu-ibu? Akhirnya dipun jawab kalih Nabi Musa, sapi sing isi perawan durung disentuh oleh sapi lanang isi ABG. Teka maning sing perawan ki warnane sing kaya apa? Macem-macem warnane sapi. Kebanyakan tanya, akhirnya taklifnya semakin berat. Kita ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, da'uni ma amartukum. Sudah, biarkanlah apa yang sudah aku perintahkan kepadamu, biarkan aja diuwai. Wis cukup. Kenapa? Li'annal ummah qablakum fasadu. Mereka umat-umat sebelum kalian semuanya rusak semuanya. Halakal ummah qablakum. Rusaknya karena apa? Karena bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Mereka umat-umat sebelum kalian rusak karena 2 hal. Yang pertama, kakean cocot, kakean takon. Betul? Maka dari itu, sudahlah, diperintah laksanakan. Enggak usah kebanyakan tanya. Diperintah oleh kiai, laksanakan. Enggak usah kebanyakan tanya. Peraturan pemerintah, laksanakan. Enggak usah kebanyakan tanya. Semuanya untuk kemaslahatan kita. Wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Dan mereka berdebat, berbeda pendapat dengan para nabi-nabinya, sehingga umat-umat sebelum Rasulullah rusak, hancur karena 2 perkara tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu dawuhnya Rasulullah, fa idza amartukum bi syai'in, ketika aku memerintahkan kepada kalian satu perintah, maka lakukanlah. Wa idza nahaitukum an amrin, kalau aku melarang, fa idza nahaitukum
an amrin fajtanibuh. Kalau aku melarang kalian sesuatu, jauhilah. Kalau Rasulullah perintah sesuatu, lakukan semampu kalian. Tapi kalau Allah melarang kita, fajtanibuh, jauhilah. Itu saja yang kita lakukan. Nggak usah kebanyakan tanya, nggak usah kebanyakan berdebat. Dan kalau kita tahu di dalam pilar pengambilan hukum di dalam Al-Qur'an, di situ ada istilah apa? Apa sir? Hah? Oh kipas. Jalat maning rampung kok. Ora khawatir wis. Kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an ada istilah tadrijut takalif. Masya Allah, begitu indahnya Al-Qur'an ketika memerintahkan kita, ketika memberikan taklif kepada kita, melarang kepada kita. Caranya ada dengan tadrij. Dulu masalah khamr, orang-orang Arab di zaman sebelum Rasulullah terbiasa dengan meminum minuman keras. Bahkan menjadi adat mereka. Mereka ketika memutari Ka'bah sebelum Islam datang, dengan santainya mereka bawa botol, topi miring, bawa oplosan, ditenggak sambil berputar-putar Ka'bah. Ketika mereka akan mendapatkan larangan tentang minum minuman keras, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang permainan judi, tentang minum-minuman keras. Apa? Di dalam Al-Qur'an dikatakan qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Muhammad, katakanlah kepada mereka, dalam judi, dalam minum minuman keras itu ada dosa besar di dalamnya, tapi juga ada kemanfaatan yang banyak di dalamnya. Tapi katakanlah wahai Muhammad, dosanya itu atau madorotnya minum minuman keras dan perjudian itu lebih besar daripada manfaatnya. Dengan santunnya menggiring kita, subhanallah. Kemudian setelah itu ada satu kejadian luar biasa. Para sahabat ketika sholat dia dalam keadaan mabok. Ada satu sahabat ketika sholat dalam keadaan mabok membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, molak malik sholat apa? Surate. Molak malik abudu ma abud, budu ma ta'bud, budu ma bud. Kau bolak-balik. Akhirnya sampai kabar ini kepada Rasulullah. Kemudian diperintahkan oleh Rasulullah, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Para sahabat, jangan kau meminum minuman keras, jangan kau dalam posisi mabok ketika kalian sholat menyembah kepada Allah. Subhanallah. Akhirnya ketika hukum itu dijalankan, para sahabat ketika sholat semuanya dalam keadaan sadar. Akan tetapi muncul satu kejadian lagi, di mana ada seseorang ketika dalam keadaan mabok memukul orang tuanya, melakukan perkara yang durhaka. Total ditutup
langsung ditutup bahwasannya yang namanya minum minuman keras ini termasuk rijsun, perkara yang najis, min amali syaiton, termasuk amalnya syaiton, fajtanibuh, jauhi itu semuanya. Jadi kalau kita melihat bagaimana tasyri' di dalam agama Islam itu bertadrij, ini membuktikan bahwasannya syariat agama Islam dipenuhi dengan kasih sayang untuk kita semuanya, rahmah untuk kita semuanya. Maka dari itu tidak ada alasan kita menolak agama kita, tidak ada alasan kita menolak hukum-hukum yang ada di dalam agama kita, karena semuanya itu sudah didasari dengan rahmat kasih sayang untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, matahari juga termasuk rahmat untuk kita semuanya. Tapi hari kesuwen ya tetap rahmat. Mungkin niku mawon nggih yang bisa saya sampaikan. Ini bukan mauidhah, hanya obrolan saja. Ya katakanlah perkuliahan satu SKS gitu sajalah, bukan satu mauidhah. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.